Madinda sih oke di Persib selama Persib mau menyanggupi menembus kontraknya. Kita masih punya waktu sampai November untuk memutuskan. Tapi rasa-rasanya prediksi saya sih kayaknya Madinda yang akan lebih diprioritaskan oleh manajemen. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Persib Bandung yang tengah bimbang ya teman-teman. Bimbang memilih Levi Madinda atau Tyrone Del Pino. Sekarang lagi santer ketika Tyrone Del Pino kemarin baru saja mendarat di Bandung dan diberi kesempatan oleh Bojan Hodak untuk menunjukkan kemampuannya. Jadi sebetulnya Bojan Hodak ini cukup profesional, cukup fair. Dia ketika diwawancara bilang bahwa saya belum tahu pemain ini, saya ingin melihat kemampuannya sejauh mana gitu loh. Begitupun Tyrone Del Pino, dia profesional, dia cedera di Spanyol pemulihan beberapa bulan. Kemudian dia karena masih terikat kontrak kembali lagi ke Persib. Sementara Levi Madinda perjanjiannya hanya sampai Desember, dia dipinjamkan dari Johor ke Persib sampai Desember dan ini menjadi teka-teki di kalangan bobotoh, deg-degser siapa sih yang akan dipilih oleh Coach Bojan Hodak? Nah, begini analisisnya. Sebetulnya kan ketika Coach Luis Milla di musim ini datang, dia membawa gerbong Spanyol ya. Dia mendatangkan Alberto Rodriguez, kemudian ada Tyrone Del Pino. Dan hanya 3 pertandingan, Coach Milla mundur, dan pemain ini masih ada di Persib gitu loh. Del Pino di laga pertama langsung cedera. Dia diterbangkan ke Spanyol untuk melakukan penyembuhan. Sementara Alberto bertahan dan sekarang penampilannya terus membaik. Nah, datangnya Levi Madinda dipinjam oleh Persib dari Johor Darul Takzim. Tentu ekspektasi bobotoh ingin sosok gelandang tengah, ingin sosok playmaker yang bagus. Dan perlahan tapi pasti Levi Madinda menjadi kecintaan bobotoh. Levi Madinda menjadi pemain kesayangan bobotoh karena memang bukan alasan emosional semata, karena memang permainannya bagus. Dia pandai memainkan bolanya lengket gitu loh. Kemudian dia punya umpan-umpan yang berkualitas, punya visi bermain yang bagus, punya ketenangan gitu loh. Timingnya juga tepat. Jadi secara individual baik maupun secara tim, Madinda sepertinya sudah menyatu dengan Persib. Apalagi tren Persib sekarang trennya kemenangan terus nih. Kalau seandainya Levi Madinda harus cabut, ini akan mengganggu kestabilan permainan Persib menurut saya ya teman-teman. Tapi di sisi lain, Del Pino masih punya kontrak dan kita juga belum bisa menilai ini pemain kualitasnya seperti apa gitu loh. Baru 1 pertandingan langsung cedera, kita tidak tahu kualitasnya seperti apa gitu loh. Jadi ini juga jadi kebimbangan buat manajemen. Tapi kalau pendapat saya, pandangan saya memang kalau harus lebih memilih Tyrone Del Pino itu gamblingnya cukup besar ya teman-teman. Ini pemain baru sembuh dari cedera, kualitasnya masih dipertanyakan. Sementara ada pemain yang sudah jelas-jelas bagus, sudah jelas-jelas cocok dengan tim ini, cocok dengan pelatih, misalnya harus dilepas itu. Ini juga menjadi gambling. Dan persoalan lainnya adalah bagaimana Madinda ini sendiri kan statusnya pinjaman nih. Kira-kira Johor mau ngelepas gak nih Madinda ini? Ini juga jadi persoalan baru nih. Tapi kabarnya Madinda sih oke di Persib selama Persib mau menyanggupi menembus kontraknya gitu loh. Jadi sebetulnya ini bola panasnya ada di manajemen Persib nih sebetulnya. Kalau manajemen Persib mau mendatangkan Madinda, berani menembus Madinda, kelar ini. Karena kalau kita melihat dari gesturnya, dari indikasinya, sepertinya Coach Bojan Hodak ini akan lebih memilih Levi Madinda gitu loh teman-teman. Kalau dari gesturnya ya teman-teman. Tapi kita tidak pernah tahu ya dinamika di ruang ganti Persib, dinamika di tubuh manajemen Persib. Kita pun tidak tahu pertimbangan-pertimbangan apa yang diambil, perhitungan-perhitungan yang diambil. Karena kan sudut pandang kita sebagai penonton, sudut pandang sebagai supporter, sudut pandang sebagai fans akan berbeda dengan sudut pandang dengan manajemen. Karena manajemen ini kan ada sudut pandang bisnisnya gitu loh. Nguntungin nggak buat tim misalnya gitu loh. Jadi kita juga harus pikirannya harus lebih terbuka bahwasanya terkadang keinginan kita bisa jadi tidak sesuai dengan manajemen karena manajemen punya pertimbangan lain, tapi menurut saya akan menjadi sesuatu yang kejadian yang terulang. Kita ingat dulu bobotoh pasti mengikuti kan Persib di tahun 2007.
ketika itu Persib juara paruh musim, bermain sangat bagus. Ada satu pemain yang cukup menonjol yaitu Nyek Nyobe. Nyek Nyobe pemain yang sangat bagus. Kemudian di putaran kedua mengejutkan. Nyek Nyobe dipinjamkan ke Persela Lamongan. Kemudian Persib merekrut pemain PSM Leo Citescu. Dan hasilnya Leo Citescu bermain buruk, kurang berkontribusi, dan Persib akhirnya tidak lolos ke 8 besar, hanya bertengger di peringkat 5. Kemudian ini menjadi salah satu momen yang paling disesali oleh Persib menurut saya. Nah, jangan sampai momen itu terulang di kasus ini, Madinda dan Tirone Albino gitu loh. Meskipun kita harus melihat perkembangannya. Bojan kan bilang begini, kita masih punya waktu sampai November untuk memutuskan. Tapi rasa-rasanya, prediksi saya sih kayaknya Madinda yang akan lebih diprioritaskan oleh manajemen. Mungkin itu dulu ulasan bola kali ini dan salam olahraga.